Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pemeriksaan biaya dibayar di muka atau prepaid expense dan pajak dibayar di muka atau prepaid tax. Sebelumnya, perkenalkanlah terlebih dahulu. Nama saya Aisyah Safina Eka Putri dengan NIM 2021-12087. Pokok pembahasan kita pada presentasi pada kali ini, yang pertama ada sifat dan contoh biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Pokok pembahasan yang kedua adalah tujuan pemeriksaan audit objektif biaya dan pajak dibayar di muka. Dan pokok pembahasan yang terakhir adalah prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka yang disarankan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sifat dan contoh biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Yang pertama, biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Bagian dari biaya dibayar di muka yang akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Contoh perkiraan-perkiraan yang biasa digolongkan sebagai biaya dibayar di muka, yang pertama adalah premi asuransi atau prepaid insurance. Yang kedua adalah sewa dibayar di muka untuk masa 1 tahun yang akan datang atau prepaid rent. Dan yang terakhir ada biaya lain-lain dibayar di muka atau prepaid others. Misalnya biaya iklan di radio, televisi yang berdasarkan kontrak, barang-barang untuk promosi seperti hadiah berupa gantungan kunci dan payung. Setelah membahas mengenai biaya dibayar di muka, selanjutnya kita akan membahas mengenai pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka adalah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun untuk pajak penghasilan atau di akhir bulan untuk PPN. Contoh dari pajak dibayar di muka ini sendiri adalah PPh pasal 23 yang merupakan dari impor barang. Yang kedua ada pasal 23 pajak penghasilan yang merupakan dari bunga, dividen, royalti, dan manajemen fee. Yang ketiga ada PPh pasal 25 dari setoran pajak penghasilan. Dan yang terakhir ada PPN masukan pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pengusaha kena pajak pada perusahaan membeli barang atau jasa kena pajak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan pemeriksaan atau audit objektif biaya dan pajak dibayar di muka. Yang pertama adalah untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Yang kedua, untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh buku setoran atau pemungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir periode. Dan yang terakhir adalah untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia atau SAK, ETAP atau IFRS. Prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka yang disarankan. Yang pertama, prosedur pemeriksaan untuk compliance. Prosedur ini yang pertama pelajari dan evaluasi internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka. Dan yang kedua adalah tarik kesimpulan mengenai internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka. Berikut adalah contoh kertas kerja compliance test untuk biaya dan pajak dibayar di muka. Prosedur yang kedua adalah prosedur pemeriksaan substantif sewa dibayar di muka atau prepaid rent. Prosedurnya yang pertama, minta rincian atau schedule prepaid rent per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, cek ketelitian perhitungan matematis atau mathematical accuracy. Yang ketiga, cocokkan saldo prepaid rent per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca dengan saldo buku besar atau general ledger khusus prepaid rent.
Yang keempat, cocokkan saldo awal prepaid rent dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran prepaid rent di tahun berjalan dan periksa lease agreement jika sudah dilakukan di compliant tense. Refer ke kertas kerja compliant tense. Yang keenam, tie up atau tie in atau cocokkan total yang dibebankan sebagai biaya sewa ke buku besar biaya sewa. Dan yang terakhir adalah buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Berikut adalah contoh kertas kerja pemeriksaan substantif sewa dibayar di muka. Prosedur pemeriksaan substantif premi asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance. Prosedur yang pertama yaitu minta rincian atau schedule prepaid insurance per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, cek ketelitian perhitungan matematis atau mathematical accuracy. Yang ketiga, cocokkan saldo prepaid insurance per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca dengan saldo buku besar atau general ledger khusus prepaid insurance. Yang keempat, cocokkan saldo awal prepaid insurance dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran premi asuransi di tahun berjalan dan periksa apakah ada diskon untuk pembayaran tersebut. Yang keenam, periksa polis asuransi dan cocokkan data dalam polis asuransi dengan rincian prepaid insurance. Yang ketujuh, tie up total yang dibebankan sebagai biaya asuransi ke buku besar biaya asuransi. Dan yang ke-8, periksa apakah nilai pertanggungan atau insurance coverage cukup atau tidak dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang ke-9, perhatikan apakah di dalam polis asuransi terdapat bunkers clause. Dan yang terakhir adalah buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Berikut adalah contoh kertas kerja pemeriksaan prepaid insurance. Prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka yang disarankan pemeriksaan substantif prepaid insurance. Prosedur yang pertama yaitu minta rincian prepaid advertising per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, cek footing dan cocokkan saldo akhir prepaid advertising ke buku besar dan saldo awal kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang ketiga, periksa bukti pembayaran dan bukti perjanjian untuk iklan di TV, radio, atau billboard, dan bukti pembelian untuk barang-barang souvenir. Dan yang terakhir adalah periksa kebenaran pembebanan biaya untuk barang-barang souvenir harus dilakukan stok opnam atau perhitungan fisik pada akhir tahun. Prosedur pemeriksaan substantif prepaid tax. Prosedur yang pertama yaitu minta rincian prepaid tax per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, cek footing dan cocokkan saldonya dengan buku besar. Yang ketiga, untuk pajak penghasilan, bandingkan angka prepaid tax di rincian dengan SPT PPh Badan. Dan yang terakhir adalah untuk pajak pertambahan nilai atau PPN masukan, bandingkan angka prepaid tax di rincian dengan SPT masa atau SPM. Berikut adalah contoh top schedule dari prepaid tax and expense. Menurut SAK etap IAI 2009 86,87 untuk sewa operasi, list mengungkapkan hal-hal berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa harus dibayar selama masa sewa. Yang kedua, jumlah pembayaran sewa selama periode berjalan yang diakui sebagai beban sewa. Yang ketiga, jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa. Yang keempat, keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan beserta amortisasinya sehubungan dengan transaksi jual dan sewa balik. Dan yang terakhir adalah ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa. Sedangkan bagi lessor, pembayaran sewa selama tahun berjalan dari lease harus diakui sebagai pendapatan sewa. Pendapatan sewa harus diakui dan diukur berdasarkan metode garis lurus panjang masa sewa. Meskipun pembayaran sewa guna usaha mungkin dilakukan dalam jumlah yang sama setiap periode. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.